Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur sangat daripada hidup kita, termasuk hadirnya kita pada malam hari ini, itu pun tidak lepas daripada rahmat dan ma'unah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Habibuna Muhammad, beserta atas seluruh keluarga, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, serta atas seluruh umat beliau ila yaumiddin. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, maka masuklah dan nikmatilah hidangan ataupun kenikmatan yang ada di dalamnya itu. Wa ma riyadul jannah, para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Di satu riwayat Sidin menyebutkan majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Di riwayat lain Sidin menyebutkan hilaqud dzikir, halaqah-halaqah atau majelis-majelis zikir. Jadi alhamdulillah, pada hakikatnya ketika kita bermujalasah pada malam hari ini, kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita mengadakan majelis ilmu, kita sedang berada di taman-taman surga. Jadi jangan hanya orang-orang yang ketika wafatnya aja kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya itu taman daripada taman surga. Tapi mohon maaf, misalnya ketika hidup kada pernah menghadiri taman-taman surga nang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Jadi apabila hendak istilahnya kubur kita tuh kena laksana taman surga, maka rancaki dulu menghadiri taman-taman surga nang disebutkan Rasulullah tadi. Ada majelis burdah, ada majelis maulid, ada majelis yasinan hadirin, ada majelis ta'lim, maka itu hakikatnya adalah taman-taman surga. Menyambung daripada majelis kita, pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hadithus sabi'u, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari, daripada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkunyah Abi Ruqayyah, abahnya Ruqayyah. Kenapa dikunyah seperti itu? Karena Sidin cuma punya anak satu bebinian bernama Ruqayyah. Nama Sidin Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Qulna liman, lalu kami berkata daripada orang-orang yang mendengar hadis Rasulullah ini, bagi siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, ataupun kaum muslimin secara umum.
Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama sedikit daripada manaqib Sayyidina Tamim ibni Aus Ad-Dari. Di dalam kitab-kitab syarah Arba'in yang lain disebutkan bahwa Sidin ini berislam pada tahun 9 Hijriah. Asalnya seorang penganut agama Nasrani. Kemudian wafat tahun 40 Hijrah di daerah Baitul Maqdis atau di daerah Palestina. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan di dalam kitab lain itu, sahibadinin wa lailin wa qur'anin, orang yang sangat kuat mengamalkan agama, ajaran-ajaran agama, orang yang sangat kuat bangun malamnya, dan orang yang sangat kuat membaca Qur'annya. Diriwayatkan Sidin ini termasuk orang yang kawa menghatamkan Quran dalam 1 rakaat sholat malam. Kayak apa caranya? Wallahu a'lam. Tapi itu banyak, bukan hanya Sidin, sahabat-sahabat Rasulullah tuh, Sayyidina Utsman diantaranya banyak yang diriwayatkan seperti itu. Kalau sanggup menghatamkan Quran dalam 1 rakaat sholat malam. Entah waktunya kadang diberi Allah keberkahan sehingga dipanjangkan waktu itu. Ataupun terkadang Sidin sholat malam hanya dengan 1 ayat daripada ayat Al-Quran. Diulang-ulang Sidin sampai masuk waktu fajar. Saking kuatnya apa? Saking kuatnya tadabburnya. Nah, itu diantara keistimewaan Sidin. Lalu Sidin meriwayatkan hadis yang kita bacakan tadi, dan hadis ini termasuk pernah di awal-awal majelis ulun sampaikan bahwa diantara keistimewaan baginda Rasulullah, beliau itu diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Perkataan-perkataan Sidin sangat pendek tapi bisa dipahami atau bisa disyarahkan dengan berlembar-lembar, atau bisa dijelaskan dengan penjelasan yang sangat panjang, tapi Sidin bisa menyampaikan maksud Sidin itu dengan perkataan yang sangat pendek. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Artinya secara umum bahwa di antara hal yang sangat penting daripada agama itu adalah nasihat. Nasihat itu bisa diartikan iradatul khairi lil mansuh, menghendaki kebaikan bagi orang yang dinasihati. Karena tidaklah seseorang menasihati orang lain kecualinya mengharapkan atau menghendaki kebaikan bagi orang yang dinasihati. Yang semisal dengan hadis ini contohnya al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Haji ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wukuf di Arafah. Tapi bukan berarti rukun haji itu cuma wukuf. Rasulullah hendak menjelaskan bahwa di antara rukun yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah haji itu adalah wukuf. Dan wukuf itu kadang-kadang ditakhir-takhir. Cuman bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah dari tergelincir matahari sampai masuk waktu fajar atau beberapa saat sebelum masuk fajar. Kalau tawaf ifadah, kalau sa'i atau kewajiban-kewajiban haji yang lain kau aja ditakhir. Kalau wukuf kada wukuf di Arafah berarti kada bahaji. Itu kalau guru lah. Masya Allah, Guru Abdul Latif hanya 2 hari Sidin datang haji. Kau berhadir di sini, Masya Allah. Barakah bagi kita seberataan, Insya Allah. Ad-dinun nasihah, bahwa di antara hal yang sangat penting daripada tujuan beragama itu adalah nasihat. Agama itu menghendaki kebaikan bagi pemeluknya. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati manusia, mengarahkan manusia kepada kebaikan. Makanya kalau kita baca di dalam ayat-ayat Quran, dialog beberapa para nabi itu dengan kaumnya, di antaranya Nabi Nuh, Nabi Hud, uballighu lakum risalati rabbi wa ansahu lakum.
Aku menyampaikan kepada kalian apa-apa yang dirisalahkan kepadaku daripada Tuhanku, wa ansahu lakum, dan aku menasehati kalian. Di ayat lain Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin, dan aku telah menasihati kalian tetapi kalian kadang menyukai orang-orang yang menasihati. Wa ana lakum nasihun amin di ayat lain. Jadi para rasul itu pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara misinya menyampaikan wahyu, kemudian menasehati kaumnya. Lalu syarihnya atau yang mensyarahkan ini menjelaskan di sini, yang pertama, apa yang dimaksud nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu bil imani billahi ta'ala, yang dimaksud agama itu sebagai nasihat bagi Allah adalah dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafyi syariki anhu, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apa jua pun. Wa tarkil ilhadi fi sifatihi, kita tidak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha, dan kita hanya mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia dan sifat-sifat yang agung. Wa tanzihihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqais, dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Wal ikhlasi fi ibadatihi, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Wal qiyami bi ta'atihi wa tajannubi ma'siyatihi, dan kita bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin menghindari maksiat kepada Allah. Wal hubbi wal bughdi fih, kita hanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan kita membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya berwali dengan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghindari atau menjauhi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Itu yang diartikan bahwa agama sebagai nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah membutuhkan nasihat dari kita. Kita yang membutuhkan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dimaksud agama sebagai nasihat li kitabillah, bagi kitab Allah itu adalah dengan cara kita mengimani semua kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani Allah pernah menurunkan Zabur, Allah pernah menurunkan Taurat, Allah pernah menurunkan Injil. Adapun yang beredar sekarang itu sebagaimana difirmankan Allah di dalam Quran, itu sudah terkena tahrif. Jadi kita kadang mengimani isinya, tapi kita mengimani bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada beberapa nabi. Kemudian nasihat bagi Al-Quran adalah dengan cara kita mengimani bahwasanya Al-Quran adalah penutup daripada kitab-kitab yang terdahulu, dan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah ta'ala al-mu'jiz, kalamullah ta'ala yang merupakan mu'jizat tersendiri yang dihafalkan baik itu di dalam dada ataupun di dalam tulisan. Kemudian Jarsidin, di antara cara-cara kita melaksanakan nasihat bagi Al-Quran, yang pertama biqiraatihi wa hifzih, dengan cara membaca Al-Quran dan kalau bisa menghafalkannya. Yang pertama benar membaca. Artinya kita bujur-bujur menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang diturunkan kepada kita. Mohon maaf, jangan sampai tak ikuti Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai. Lebih parah lagi, bulan Ramadan pun kada tak ikuti Quran misalnya. Na'udzubillah. Usahakan kalau bisa setiap hari barang beberapa ayat, barang sehalaman dalam sehari kita membaca Al-Quran.
Mohon maaf kalaupun misalnya ada sebagian kita belum lancar membacanya, jangan pernah malu untuk belajar. Kada ada kata terlambat. Jangan sampai cucu kita lebih lancar membaca Quran daripada kita. Jangan sampai. Kada ada istilah terlambat. Sakaras-karasnya ilat kita tuh kalau mau dilatih insya Allah lancar aja, kena fasih aja. Satu huruf nang pian baca sama dengan 10 kebaikan. Sehalaman lu aja mungkin bisa beratus-ratus huruf kalau lah. Kita kali 10 aja. Kalau kita mulazamah seperti itu, setiap hari kada lepas kita daripada membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita digolongkan Allah sebagai ahlul Quran. Yang mana ahlul Quran itu jangankan dirinya, orang tuanya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipasangkan pakaian kemewahan, dipasangkan mahkota, sampai terbingung-bingung kuitannya. Apa amal kami ya Allah jadi kami dimuliakan seperti ini? Bi akhdhi waladikumal Qur'an. Karena anak ikam menjadi ahlul Qur'an. Yang mana karena di akhirat itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ahlul Qur'an itu iqra, baca Qur'an sebagaimana engkau membaca di dunia. Irqa warqa wartaqi, sambil membaca Al-Qur'an itu sambil terus naik ke atas. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukan engkau, surga yang akan engkau dapatkan tergantung daripada ayat yang terakhir engkau baca. Kita niatakan sama-sama bahwa Al-Quran ini bujur-bujur jadi pedoman kesan kita. Al-Quran ini pangnang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Rasulullah kada meninggalkan harta, nang diwariskan sidin Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat lain wa itrati ahli bait sidin. Tapi yang paling utama Al-Quran ini warisan Rasulullah bagi kita seberata. Kita niatakan setiap hari harus membaca Quran. Yang kedua jasidin bitartilihi wa tahsinis sauti biqiraatihi, dengan membaca Al-Quran secara tartil, kemudian membaguskan suara ketika membacanya. Mimma yaj'alul qira'ata awqa' fin nafs, sehingga bacaan itu lebih mengena di dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga bitadabburi ma'ani wa tafahumi ayatih. Setelah kita membaca, kita merutinkan membaca, kita berusaha membaguskan bacaan kita. Artinya kalau kita belum paham ilmu tajwid, belajar. Sehingga kita bisa membaca Al-Quran itu sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk ke tahap berikutnya, mentadabburi makna-makna Al-Quran. Nah, di pertemuan bulan lalu kan ulun jelaskan bahwa di antara yang bisa menyebabkan hati itu lembut adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Kita membaca Al-Quran sambil kita berusaha mentadabburi ayatnya. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah itu pantas dipuji? Karena Allah yang memberi kita nikmat. Allah yang memberi kita berbagai macam kenikmatan. Rabbil Alamin, apa gerang nang dimaksud Rabbil Alamin itu? Tuhan yang memelihara alam semesta. Apa gerang yang dimaksud alam semesta? Kita tadabburi sedikit per kata. Kalau memang ada kelebihan rezeki, silahkan nukar buku-buku tafsir, sudah banyak yang diterjemahkan. Kalau nukar nang lain-lain kita sanggup aja, tapi nukar buku-buku nang berkaitan dengan agama itu terkadang berat benar. Padahal sudah dimudahkan, sudah banyak tafsir-tafsir itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan mudah untuk kita pahami ketika kita baca. Lalu kita belajar mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha.
Apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka itu sudah terkunci? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya bita'limihi lil ajyalil muslimah. Istilahnya nasihat kita bagi Al-Quran itu adalah dengan mengajarkannya pulang kepada generasi nang akan datang. Bahkan kalau bisa setiap desa itu kita usahakan, kita niatakan sama-sama, paling kada satu desa itu harus ada satu hafiz. Harus ada satu orang menghafal Quran. Satu hafiz, satu alim atau satu faqih. Satu nang ahli Quran, satu nang ahli ilmu agama. Untuk menggugurkan kewajiban kifayahnya, fardu kifayahnya. Jangan sampai di satu desa itu kada ada orang alimnya, kada ada nang hafal Quran misalnya. Bahkan kalau bisa tuh Pak, kita programkan. Kita lihat misalnya di kampung ini siapa anak-anak nang punya potensi kecerdasan secara IQ misalnya. Sama-sama kita kalau ataupun mungkin terkendala secara biaya untuk menuntut ilmu, kita biayai. Kita beasiswa, kita kaderkan gitu. Kayaknya boleh ke kampung membawa manfaat bagi orang-orang di kampungnya itu. Banyak kalau anak-anak kaum muslimin itu sebenarnya yang berpotensi secara kecerdasan dan sebagainya, cuman kadang terkendala biaya. Apalagi sekarang kan setiap desa dapat dana dari pemerintah. Sisihkan sedikit aja untuk menyekolahkan atau memondokkan beberapa anak-anak di kampung itu untuk menjadi ahlul ilmi, untuk menjadi ahlul Quran. Karena buliknya memberi manfaat kesan kampungnya sana. Yang berikutnya bitafaqquhi wal amali. Dengan bujur-bujur setelah mentadabburi, mempelajari kandungannya, kemudian mengamalkan. Fala khaira fi qiraatin la fiqha la fiha. Maka kada sempurna kebaikan yang didapatkan hanya dari membaca. Membaca suatu kebaikan tapi kada sempurna tanpa tadabbur, tanpa tafaquh, apalagi tanpa mengamalkannya. Wala khaira fi fiqhin la amala bih. Walaupun ataupun sudah membaca, sudah memahami, tapi kada mengamalkan, itu pun kada sempurna kebaikan. Yang ketiga, jarsidin an-nasihatu li Rasulillah, nasihat bagi Rasulullah itu wa takunu bi tasdiqi risalatihi wal imani bi jami'i ma jaa bihi min Qur'anin wa sunnatin. Yaitu dengan cara kita membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita beriman dengan segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Qur'an ataupun sunnah. Wa kama takunu bimahabbatihi wa ta'atihi, dan juga dengan cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita berusaha menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling kita cintai melebihi apa jua pun. Wa ta'atihi, dan kita berusaha untuk sepenuhnya taat kepada beliau. Karena di dalam kecintaan kepada Rasulullah itulah kecintaan kita kepada Allah. Di dalam ketaatan kepada Rasulullah itu artinya kita pun sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nushu li Rasulillah ba'da mautihi, artinya setelah Rasulullah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kayak apa lagi caranya? Yaitu dengan cara membaca sirah beliau fi buyutihim. Artinya kita hidupkan majelis-majelis yang di situ diajarkan tentang sejarah hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini mengaku sebagai umat sidin tapi kada tahu sama sekali tentang sejarah hidup sidin. Bahkan mungkin ada yang kada tahu ngaran kuitan sidin. Wa ayyatakhallaqu bi akhlaqih, dan hendaknya orang-orang kaum muslimin itu berakhlak dengan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru.
wa ta'addabu bi adabih, dan berusaha beradab dengan adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja untuk bisa tahu akhlaknya Rasulullah, untuk bisa tahu adabnya Rasulullah, perlu belajar. Wa yaltazimu sunnatahu bil qawli wal amal, dan mulazam dan bersungguh-sungguh melaksanakan sunnah-sunnah beliau, baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Yang berikutnya, an-nasihatu li a'immatil muslimin, bahwasanya agama itu adalah nasihat juga bagi para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin ini imma pejabat, bisa juga ulama. Nah, nasihat bagi para pejabat adalah dengan cara kita mentaati mereka selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara kita menolong mereka untuk bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada yang melenceng, maka tugas kita sebagai nasihat bagi mereka adalah mengingatkan. Terutama ini bagi para ulama. Di antara tugas para ulama selain membimbing umat, itu adalah mengingatkan kepada atau memberi nasihat kepada para pemimpin. Karena pemimpin itu kan kadang selamanya lurus, bisa juga melenceng. Tugas para ulama untuk mengingatkan. Memang secara umum ulama itu dianjurkan untuk kada bermesra-mesraan dengan umara. Tapi ada ulama yang memang harus dekat dengan umara. Tujuannya supaya gampang menasehati, gampang mengingatkan. Apabila ada yang melenceng, diingatkan, diluruskan pulang. Karena kita pun kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan mentaati para ulil amri. Nah, jadi ada satu kisah, kalau kada khilaf, Khalifah Al-Ma'mun didatangi oleh seseorang di antara ulama, lalu bersuara, wahai Khalifah, aku hendak mengkritik, ikam bahasa lebih tepatnya itu mengkritik, wa usyaddidu lak, tapi aku ini akan mengkritik secara keras, aku akan mengkritik secara pedas. Maka ikam jangan mengambil hati. Bersuara lawan khalifah seperti itu. Jangan baper lah bahasa kita wah itu. Aku ini anak mengkritik ikam habis-habisan. Di hadapan orang banyak. Jadi dijawab oleh Khalifah Al-Ma'mun ini, aku kada perlu kalau kayak itu di sini. Qad ba'atsallahu man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Allah pernah mengutus jar Khalifah Al-Ma'mun ini seseorang yang lebih baik daripada ikam. Yang dimaksud sidin ini Nabi Musa dan Nabi Harun. Ila man huwa syarrum minni, kepada seseorang yang lebih buruk daripada aku. Artinya Fir'aun. Allah pernah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, yang bahkan Fir'aun itu saking buruknya wani mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Saking buruknya tuh perilakunya sampai wani mengaku Tuhan. Tapi meskipun kayak itu, Allah itu kadang memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata-kata keras atau kasar kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah wahai engkau Musa dan Harun kepada Fir'aun
qaulal layyina, perkataan nang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Firaun itu mau mentadzakuri, mau merenunginya, ataupun mau akhirnya merasa takut. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antara syarat dalam menyampaikan nasihat, nasihat itu harus disampaikan secara lembut, birifkin walainin, harus disampaikan secara lembut, karena ada di pembahasannya di akhir-akhir. Nah, kemudian lagi nasihat bagi umumnya kaum muslimin secara umum adalah dengan cara saling menasihati. Irsyaduhum ila ma fihi khair. Ini nang syarat nang sekarang kurang di dalam masyarakat muslim, adalah kurangnya saling menasehati sesama kita. Ada sebagian berperilaku nang kada baik, sudah biarkan aja. Kadang kita mengharapkan supaya orang nang berperilaku kada baik itu mau jadi baik. Kadang kita melihat orang-orang bermaksiat di sekitar kita, kita biarkan aja, kada tergerak hati kita untuk menasehati. Sebagian kita kadang seperti itu. Biar aja aku inya aja. Yang penting aku masuk surga aja. Kehendak tuh kayak itu. Kadang mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Padahal tujuan agama adalah an-nasihah. Kemudian Sidin menjelaskan lagi bahwa di antara jenis nasihat yang paling baik itu adalah menasihati orang yang memang minta nasihat. Orang ini datang memang minta nasihat. Sebagaimana kita umumnya orang-orang awam, kita harus membiasakan seperti itu, berelang, berkunjung, berziarah kepada orang-orang ahlul ilmi, orang-orang saleh, datang duduk di hadapan Sidin minta nasihat. Jadi nasihat itu memang kita yang perlu. Jangan menghadang orang menasehati kita. Diri kita ini perlu untuk senantiasa mendengarkan atau menerima nasihat. Karena kalau kada terbiasa menerima nasihat, hati akan gampang keras. Tapi sebaik-baik nasihat adalah nasihat yang diberikan memang kepada orang yang meminta. Jangan juga bertamu sahabat lingkungan dinasehati. Ada momennya juga, ada masanya juga. Duduk loba kumpul lawan orang asa hendak ban nasihat terus saben waktu ada juga. Kalau orang memang minta nasihat, nasihati. Atau memang orang itu perlu untuk dinasihati, nasihati. Jangan setiap bertamu orang menasihati. Jangan. Kemudian lagi di antara cara yang paling baik menyampaikan nasihat, nasihat itu disampaikan secara sir, berduaan aja. Kalaupun disampaikan di forum seperti ini, jangan menunjuk orangnya. Jangan disebutkan nasihat ini ditujukan kepada siapa. Misal ulun duduk, kita duduk di sini, lalu ada di hadapan ulun minum tangan kiri. Hei julun, kada boleh minum pakai tangan kiri, kada sesuai sunnah Nabi. Ulun tunjuk pulang orangnya misalnya, itu kada menasehati namanya. Itu fadhihah, itu merendahkan. Nasihat kada seperti itu. Nasihat disampaikan secara sir, disampaikan secara lemah lembut, kemudian disampaikan memang dari hati, disampaikan secara ikhlas, supaya nasihat ini mengena itulah, supaya sampai ke hati orang. Kemudian lagi yang menasehati jangan sampai merasa dirinya lebih baik dari yang dinasehati. Jangan sampai merasa ketikanya menasehati itu lebih baik dari yang dinasehati. Sedikit juga yang perlu ulun sampaikan tentang wabil khusus kita, terutama bapak-bapak lah. Di antara kewajiban kita itu kan menafkahi anak-anak kita, anak istri kita, kemudian mentarbiyah
atau mendidik anak-anak kita, yang pada akhirnya tujuan akhirnya itu adalah menghindarkan anak-anak kita itu atau keluarga kita itu daripada api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, di antara bentuk tarbiyah kepada anak, bentuk pendidikan kita kepada anak itu adalah dengan rancak menasehati anak. Ini mungkin yang agak kurang atau mungkin kurang benar di dalam masyarakat modern kita seperti sekarang ini. Karena mungkin kuitannya sibuk dengan pekerjaannya, bulik ke rumah lapah, habis itu sudah mengikut HP aja lagi. Kadang anak sibuk di sekolahnya, bulik lapah, mengikut HP aja juga lagi. Sudah sibuk dengan HP aja. Bahkan untuk berkomunikasi antara sesama anggota keluarga itu sudah susah. Berapa banyak kita lihat keluarga ini makan bersama ke rumah makan atau ke restoran, berkumpul secara keluarga, pesan makanan, sambil mahadang makanan tuh kadeda Pak Enang bepandir tuh. Sabarataan sibuk lawan HP-nya. Rancak benar kita melihat sudah seperti itu. Bepandir antar keluarga tuh, anak lawan kuitan atau laki lawan bini atau anak lawan ding sanak tuh ada HP aja. Bahkan sampai makanan datang sambil menyuap, sambil mana HP. Kadada lagi komunikasi di antara anggota keluarga. Yang pada akhirnya kadada lagi kuitan menasihati anak. Bahkan mohon maaf ulun mungkin pernah ulun kisahkan, terkadang kuitan tuh sungkan menasehati anak. Asa kada nyaman tuh. Kami kan alhamdulillah ulun mengelola pondok pesantren kekanakan. Nah, kadang ada masa-masanya liburnya, bulan Ramadan libur kan, kurang lebih sebulan libur. Nah, ketika di rumah kan sudah tanggung jawab kuitannya ya, kalau lah ada karena beberapa hari kemudian tuh kuitannya nelpon. Ustaz ya, tolong bang nasihati anak ulun di rumah, inya main HP terus. Kuitannya tuh kedua nih menasihati anak. Apalagi anak menegasi. Ulun jual lah anak pian di rumah, urusan ulun jual. Jadi kan kita miris sampai ke itunya adalah sampai kuitan tuh ada nang segan tuh untuk menasihati anak. Padahal kalau kita pelajari dalam beberapa contoh di dalam Al-Quran itu, bentuk tarbiyah dari pola komunikasi seorang anak itu kalau nang dicontohkan dalam Al-Quran itu banyak dengan abahnya. Sayyidina Luqman menasihati anaknya. Nabi Nuh berdialog dengan anaknya. Nabi Ibrahim wawassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi nang banyak dialog anak itu dialog anak lawan abahnya. Nang bisa kita ambil contoh dalam dialog Sayyidina Luqman al-Hakim dengan anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'izuhu, dan ia menasehatinya, memberi mau'izah itu sama memberi nasihatinya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Bisa kita ambil pelajaran poin yang pertama yang harus kita nasihatkan, kita tanamkan kepada anak kita masalah tauhid, masalah keimanan kepada Allah. Itu yang paling utama. Ya bunayya innaha in takum mithqala hardalin fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Kemudian Sidin menasehatkan lagi kepada anak Sidin, wahai anakku, amal itu meskipun hanya sekecil biji sawi, kemudian tandak di dalam batu ataupun di langit ataupun di bumi, ya'ti bihallah, pasti akan dimintai Allah hisabnya. Artinya yang kedua diingatkan tentang hari akhir, bahwa hidup kita ini ada penghabisannya, ada akhirnya, ada mautnya, kemudian akan dimintai Allah pertanggungjawabannya. Ini siapa yang menasehati? Abah kepada anak.
Jangan mengharap guru sekolahnya, jangan mengharap guru mengajinya. Ini tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang tua. Ya bunayya aqimis shalah. Kemudian diperintahkan pulang, wahai anakku, dirikanlah sembahyang. Artinya kita nasihatkan tentang kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Kemudian ajaklah kepada yang ma'ruf dan jauhkanlah atau hindarkanlah daripada kemungkaran. Cegahlah daripada kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang menimpa engkau. Kemudian yang berikutnya hanya itu perkara-perkara akhlak. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya nah hendak ulun tekankan di sini, kita jangan sampai lalai akan kewajiban kita sebagai kepala keluarga, terutama bagi bapak-bapak, karena kita kadang-kala mengandalkan ini kepada istri kita, kepada mamanya. Karena di Quran itu kan dicontohkan yang berdialog dengan anak itu abah. Memang bujur abah tuh disuruh juga mencari nafkah dan sebagainya, tapi pendidikan, nasihat dari orang tua itu yang paling utama dari abah. Kita miris Pak, kita miris pada melihat kayak apa ya pergaulan anak-anak, pergaulan remaja pada saat ini. Salah satu penyebabnya ya karena kurangnya itu tadi, kurangnya nasihat daripada orang tuanya. Ini hanya kejadian beberapa hari yang lalu di Parak dari rumah kami itu kada jauh, di Banjarmasin itu orang membuang bayi. Alhamdulillah masih hidup. Dibuang di hingga rumah, dikumpulkan lawan sampah. Untung baju itu pas kada pasang, jika pasang mungkin lames langsung. Sampat diselamatkan. Itu kira-kira orang membuang bayi itu kan karena hasil perzinahan. Mun hasil dari hubungan yang halal kada mungkin. Hasil perzinahan. Bezina hanya kada supan lawan Allah Ta'ala, tapi hasilnya hanya supan lawan manusia. Kada sanggup menanggung atau menjaga hasilnya. Bahkan kada heran lagi, wah ini kita melihat orang nikah. Hari ini nikah karena 6 bulan beranak, sudah bininya. 6 bulan, 7 bulan beranak, sudah bininya. Mun dihitung-hitung jar orang harusnya prematur Bang, tapi lahirnya normal. Artinya kan memang sudah hamil sebelum nikah. Saking banyaknya itu, tapi jangan sampai nangka itu lalu kita menormalisasi, ada apa-apa aja, orang gin kayak itu juga aja. Tetap harus kita ingkari gitu tuh. Dan kita usahakan jangan menimpa anak kita. Jangan karena sudah kejadian seperti itu di mana-mana lalu kita menganggap itu sesuatu yang normal, jangan. Tetap harus kita ingkari. Kita jaga, kita nasihatkan bujur-bujur anak kita masalah pergaulannya. Masalah yang pertama tadi kan jurulun masalah tauhidnya, masalah keimanannya. Kemudian masalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan sedari kecil. Harus banyak berkomunikasi lawan anak baik. Harus banyak menasehati anak. Itu diantara kewajiban kita. Terus juga yang terakhir ulun sampaikan adalah pentingnya kita untuk saling menasehati sesama. Terkadang ada keinginan dalam hati kita itu melihat kekurangan orang lain itu kita hendaknya tuh baik sebenarnya. Cuman terkadang kada tak ucap. Ulun lawan kakak ulun misalnya melihat salah satu ding sanak ini bakal lakukan kada baik. Lalu kami ini membahas si Anu nih kayak ini. Artinya kan kami mengingkari kekurangannya dan kami mengharapkan kebaikannya.
Cuman kada tahu ucapakan keinnya. Ujung-ujungnya apa? Hukumnya akhirnya kami berdua ini begibahan aja. Terkadang kan kita sebenarnya hendak itu nah, hendak orang ini berubah jadi lebih baik. Ada kekurangan-kekurangan pada saudara kita atau pada kawan kita. Nah, kita menghendaki lalu tapandir ulun berdua lawan kakak ulun misalnya. Si anu ini kenapa lah kayak ini pina jarang sembahyang, mengaji pina koler ini. Tapi sebatas sampai situ aja, kan ada menasehati nang dimaksud ini. Nah ujung-ujungnya jadi gibah. Jadi harus berani menyampaikan nasihat. Jangan merasa kada purun, kada nyaman, jangan. Kalau memang kita menghendaki kebaikan bagi orang yang kita maksud, maka harus kita sampaikan. Jangan malah ujung-ujungnya hanya jadi gigibahan kita aja. Terkadang menyampaikan nasihat itu susah, terkadang kalau kita kada terbiasa menerima nasihat pun susah. Tapi harus sama-sama dibiasakan. Ketika ada yang memang perlu kita nasihati, kita sampaikan nasihat. Kita pun ketika dinasihati orang, kita dengarkan dulu bujur-bujur. Jangan langsung menolak, jangan langsung wah aku kada kayak itu, wah ikam bisa menasihati aku, kada. Terkadang nasihat itu bahkan bisa aja kita terima dari orang yang lebih halus, yang lebih anum daripada kita, kan jadi masalah. Selama memang tujuannya memberikan kebaikan, menghendaki kebaikan bagi orang yang dinasihati. Akhirnya itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada faidahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus bagi ulun pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.